Assalamualaikum, hai Besti. Pada video kali ini kita akan membuat olahan kue kering dengan satu adonan, menghasilkan 19 toples kue kering yang super cantik, enak, dan buatnya pun sangat mudah tanpa cetakan. Sangat cocok nih untuk ide jualan di bulan Ramadan nanti ataupun untuk bikin kue sendiri di rumah. Bagi yang penasaran gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai selesai. Video ini lanjutan dari yang kemarin ya teman-teman. Ini adonan bagian yang keempat sebanyak lebih kurang 700 gram. Kita tambahkan tepung almond sebanyak 30 gram. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, berarti udah cukup dan sekarang siap untuk kita cetak. Pertama, adonan yang udah jadi kita tangkar dengan menggunakan takaran setengah sendok makan. Lanjut, kita pipihkan di bagian telapak tangan dan kita isi dengan kacang almond. Kacang almond yang kita gunakan yaitu kacang yang siap makan ya teman-teman, atau yang udah kita panggang. Lanjut, kita bentuk bulat memanjang seperti ini. Kita buat serapi mungkin dan setelah selesai tinggal kita masukkan ke dalam loyang. Ini semua adonannya udah selesai kita cetak dan lanjut untuk kita oven lagi. Ovennya jangan lupa teman-teman panaskan terlebih dahulu dengan suhu 150 derajat Celcius. Kita menggunakan api atas dan bawah. Untuk waktunya kita sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Dan ini cookiesnya udah matang, kita tunggu benar-benar dingin ya teman-teman. Selagi menunggu cookiesnya dingin, kita lelehkan coklatnya dulu. Ini saya udah lelehkan coklat blok yang rasa green tea. Dan untuk toppingnya kita menggunakan kacang almond cincang. Ini cookiesnya udah benar-benar dingin. Kemudian kita celupkan ke dalam coklat blok. Setelah semua cookiesnya terendam dalam coklat dan langsung aja kita angkat. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas cupcake yang ukuran kecil yang biasa kita gunakan untuk kertas nastar. Lanjut kita taburi dengan kacang almond cincang. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lakukan dengan cara yang sama sampai semuanya selesai. Ini juga ada saya buat dengan rasa strawberry. Dan setelah coklatnya ngeset, baru bisa kita simpan di dalam wadah yang kedap udara ya teman-teman. Gimana nih teman-teman? Sangat gampang ya untuk bagian yang keempat ini. Dan sekarang lanjut lagi untuk adonan yang kelima. Adonan yang kelima ini cukup kita tambahkan tepung terigu sebanyak 30 gram. Kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian kita ambil sedikit adonannya. Kita pipihkan di atas kertas roti seperti ini. Untuk ketebalannya sekitar 2,5 mm ya teman-teman. Setelah selesai kita pipihkan, kemudian di bagian pinggirnya kita rapikan seperti ini. Lanjut, di atasnya kita susun coklat stick. Coklat sticknya yang udah kita potong sekitar 3 cm ya teman-teman. Setelah coklatnya kita susun seperti ini, lanjut kita gulung. Kita gulungnya secara hati-hati ya teman-teman, agar coklatnya tidak berantakan. Kemudian lebih adonannya kita potong. Kita rapikan juga agar semua coklatnya tertutupi dengan adonan. Setelah rapi seperti ini dan sekarang lanjut kita potong. Kita potongnya sesuai dengan ukuran coklat tadi. Bisa kita potong seperti ini. Kita ukur dulu menggunakan meteran seperti ini. Atau bisa juga kita berpatokan dengan coklat yang lain yang belum kita gunakan.
Setelah selesai kita potong dan kita rapikan seperti ini, lanjut kita masukkan ke dalam loyang. Ini semuanya udah selesai kita cetak. Dan bagian atasnya kita olesi dengan kuning telur. Untuk toppingnya kita menggunakan kacang almond cincang. Lanjut aja kita olesi kuning telur di bagian atas cookiesnya. Setelah selesai, lanjut kita taburi dengan kacang almond cincang. Untuk banyaknya kita sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Ini udah selesai semua, kita olesi dengan telur dan kita taburi dengan kacang almond. Sekarang saatnya kita oven. Lanjut kita oven dengan suhu 150 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah dalam keadaan oven yang panas ya teman-teman. Ini kuenya udah matang, sekarang saatnya kita keluarkan dari oven. Tinggal kita tunggu hingga dingin, baru bisa kita simpan ke dalam toples yang kedap udara agar kuenya tahan lama. Untuk model yang kelima ini sangat gampang ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut ke bagian yang keenam, yaitu bagian yang terakhir, lebih kurang 700 gram. Kita tambahkan keju parut sebanyak 50 gram yang telah kita angin-anginkan dari semalaman, atau bisa juga kita oven sampai kering seperti ini. Lanjut kita campurkan aja dengan adonan dan kita aduk sampai tercampur dengan rata. Ini adonannya udah cukup rata, sekarang lanjut kita pipihkan lagi. Untuk ketebalan adonan yang kita pipihkan, kita sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan di video ini saya menggunakan ketebalan sekitar 3 mm. Jika teman-teman lebih suka yang lebih tebal, juga bisa sekitar 5 mm ya teman-teman, atau setengah senti. Ini adonannya udah selesai kita pipihkan dan bisa kita cetak menggunakan cetakan segi 4 seperti ini, atau bisa juga kita potong manual dengan menggunakan pisau puding seperti di video awal. Untuk diameternya sekitar 2,5 cm ya teman-teman. Ini udah selesai kita cetak dan saatnya kita masukkan ke dalam loyang. Ini tekstur kuenya sangat lembut ya teman-teman, ditambahkan dengan keju jadi semakin enak. Setelah semua adonan yang telah kita cetak kita masukkan ke dalam loyang, kemudian kita olesi dengan kuning telur. Bagian yang kita olesin cukup separuh dari cookiesnya aja, kita olesinya menyilang seperti yang nampak di video. Dan selesai kita olesi dengan kuning telur, bisa kita tambahkan keju parut. Di sini saya menggunakan keju parut dan juga potongan kacang almond. Teman-teman disesuaikan aja dengan selera masing-masing untuk toppingnya. Setelah semuanya selesai kita beri topping, lanjut kita oven. Ovennya jangan lupa panas terlebih dahulu dan kita oven dengan suhu sekitar 150 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah. Untuk waktunya kita sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Teman-teman juga bisa menggunakan oven tangkring dengan menggunakan api yang paling kecil. Dan ini cookiesnya udah mateng, tinggal kita tunggu hingga dingin baru kita beri tambahan coklat. Di sini saya menggunakan coklat blok yang udah saya lelehkan seperti ini. Untuk rasanya coklat milk ya teman-teman. Untuk coklatnya kita letakkan di bagian yang tidak ada kejunya ya teman-teman. Setelah selesai seperti ini, bisa lanjut kita masukkan aja ke dalam loyang dan kita tambahkan dengan coklat yang berwarna lain. Di sini saya menggunakan coklat blok yang warna putih. Kita letakkan aja menumpuk di satu sisi. Lanjut kita bentuk aja seperti bentuk hati dengan menggunakan tusuk sate seperti ini teman-teman.
Untuk hasilnya seperti ini teman-teman, tinggal kita tunggu hingga coklatnya ngeset, baru bisa kita simpan di dalam wadah yang kedap udara. Gimana nih teman-teman, untuk bagian yang terakhir ini sangat gampang ya, dan hasilnya super cantik banget, dan warnanya pun sangat menarik. Yang ini best seller ya teman-teman, sangat disukai sama pelanggan. Dan untuk hasil yang terakhir ini sebanyak 4 loyang, 2 loyang yang kita bikin toppingnya keju, dan 2 loyang lagi kita bikin toppingnya kacang almond cincang. Sebenarnya hasilnya lebih dari 20 toples ya teman-teman, karena bikinnya 2 hari, jadi bocil-bocil itu nggak tahan untuk makan, jadi dicomot-comotnya. Jadi yang bisa di video cuma tinggal 19 toples. Gitu deh ceritanya teman-teman. Jika ada teman-teman yang kurang mengerti atau kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah kita jawab. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih udah menonton, dan jangan lupa terus ikutin Andrea Family untuk mendapatkan update resep-resep menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bestie.